itu sesuai ada izin dari pengelola pertama. Izin dari pengelola. Ya, kedua pelaksananya pada hari libur. Kemudian tidak menggunakan atribut partai atau atribut caleg. Itu mungkin yang dihindari mungkin ya, karena ketika partai politik mengagendakan kampanye dengan tempat di gedung pendidikan misalkan, itu mungkin kurang diminati ini mungkin ya, karena itu tidak boleh ada atribut partai apa atribut kampanye lah, itu bisa dari partai atau bisa dari caleg atau dari DPD misalnya. Itu kan Terus di tempat agama misalnya Pak? Ya, kalau di tempat agama itu jelas tidak boleh Pak. Tidak boleh? Iya, tidak boleh. Kalau tempat ibadah tidak boleh. Iya. Tempat ibadah nggak boleh. Itu jelas. Yang berbau agama, misalnya. Tidak boleh. Islamic Center. Oh, kalau itu kan gedung Pak. Berbau agama, itu gedung boleh. Boleh, itu boleh. Boleh. Tapi intinya kan itu ada izin pengelola. Iya, intinya itu. Karena itu gedung dan itu NU, Muhammadiyah. Iya, gedung itu kan juga disewakan ya, artinya ada income atau apa, jadi sesuai dengan pengelola diizinkan apa tidak. Kemudian saya juga menghimbau kepada pemilik, misalkan ketika gudang-gudang itu atau gedung ataukah itu yang berbau agama ya, maaf ya, itu terus kemudian ketika ada calon misalkan atau partai tertentu akan minta izin untuk kampanye di situ, terus tidak boleh, ini kan tidak ada boleh diskriminasi antar calon peserta pemilu. Artinya ketika memang waktunya di situ memang kosong, ternyata tidak boleh gitu kan, ini kan ada diskriminasi dari pengelola kan, misalkan seperti itu. Jadi ketika tempat itu bisa dari pengelola mengizinkan, katakan partai A menggunakan itu, kemudian pada waktu tertentu kembali ada yang mengajukan. Nah, karena partainya tidak berafiliasi misalkan kan, ini tidak boleh. Ini kan kalau seperti ini tidak boleh. Artinya, tidak boleh pilih kasih ya? Iya, tidak. Intinya itu tidak boleh ada pilih kasih di atau diskriminasi lah kepada teman-teman peserta pemilu untuk terkait dengan gedung-gedung yang bisa disewakan. Ini seperti itu. Nah, ini Pak, tadi Bapak Subhan juga mempertanyakan, kalau pelapor, apakah ketika melapor ke Bawaslu dugaan adanya pelanggaran itu bisa dipidana apa tidak? Nah, itu kan jadi momok buat pelapor-pelapor yang mungkin nantinya ketika menemukan ada kesalahan atau pelanggaran. Menurut Bapak gimana? Kalau itu saya tidak bisa berkomentar karena itu bukan ranahnya KPU ya, untuk bisa berstatement. Cuma sebenarnya pada kita sudah terkait dengan keterbukaan publik, ini kan juga kita ada aturannya. Kemudian apabila memang laporan itu objektif, kita kan nggak tahu juga sudut pandang hukum kan seperti apa. Jadi saya tidak bisa mengomentari itu. Jadi